Hari yang cerah, daun dan bunga bermekaran, ditambah sepasang mata yang melirik milik sang kekasih yang cantik. Sungguh hari yang indah bagi Mark Delgado. Sayangnya itu hanya tinggal kenangan, kini dunia menjadi begitu suram. Mark terjebak di kantornya bersama karyawan lain setiap harinya secara bergantian. Mereka melubangi dinding basement hanya demi bisa mengakses jalur kereta bawah tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Lagi-lagi itulah sepenggal kisah dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Los Últimos Días, sebuah film Spanyol yang artinya The Last Days atau Hari Terakhir. Bergenre fiksi ilmiah, rilis di tahun 2013, disutradarai oleh David dan Alex Pastor, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang tidak kalian kenal, tapi memiliki kemampuan akting yang cukup menawan. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Semua orang siap melakukan perjalanan. Ketika mengantri makanan, Mark melihat seorang pria bernama Enrique memegang GPS. Mark pun mencoba mendekati pria itu dan tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang tujuan dan GPS yang dicurinya. Ya, Mark yakin bahwa benda itu sebelumnya berada di dalam mobil seseorang karena dia juga mengincarnya. Akhirnya demi menghindari keributan, Enrique mengajak Mark untuk berunding. Kilasan masa lalu Mark menjelaskan kepada kita tentang siapa Enrique, seorang staf HRD yang dianggap tukang jagal atau terminator yang datang untuk memusnahkan semua staf. Hari itu Mark dipanggil ke ruangannya untuk membahas program keamanan data yang sedang dikerjakan. Enrique tidak akan mengerti tentang istilah pemrograman, namun dia menegaskan agar proyek tersebut harus sudah selesai dalam bulan ini, karena jika tidak, Mark akan diberhentikan dari pekerjaannya. Mark hidup bersama kekasihnya, Julia, seorang pramuniaga di salah satu toko di shopping mall. Meskipun akhir-akhir ini Mark sering lembur, tapi Julia yang pulang lebih dulu tetap sabar menanti dan berharap mereka bisa makan malam bersama. Sudah lama Julia menginginkan seorang anak. Sayangnya Mark masih belum siap, apalagi kini masa depan Mark di perusahaan menjadi tidak jelas karena Enrique terus memantau gerak-gerik Mark. Suasana romantis pun menjadi hambar. Pada saat tengah malam, Mark menyaksikan sebuah pemberitaan tentang seorang remaja Kanada yang mengakhiri hidupnya setelah 6 bulan mengurung diri di rumah. Pemuda itu merekam aksi bunuh dirinya dan kini video tersebut telah tersebar ke seluruh dunia. Kembali ke masa kini, Mark menjelaskan bahwa dia akan mencari Julia di wilayah Verdaguer. Mark juga mengaku bahwa dirinya membutuhkan GPS. Dia tidak akan merebut benda itu, tapi menawarkan untuk melakukan perjalanan bersama karena dia memiliki peralatan lain yang mungkin dibutuhkan seperti senter dan tabung gas. Atau Mark mengancam akan melaporkan masalah pencurian GPS ke karyawan lain. Dia tidak bermaksud menjadi brengsek, tapi setelah 3 bulan terjebak di kantor tanpa alat komunikasi dan jaringan seluler, mungkin GPS itu adalah satu-satunya alat yang bisa membuat Mark menemukan sang kekasih. Akhirnya setelah momen perpisahan dengan rekan-rekannya, Mark pun bergabung dengan Enrique untuk memulai perjalanan. Di sana memang sinyal tidak terlalu bagus, oleh karena itu Mark menyarankan agar menggunakan peta lebih dulu menuju ke selokan. Terlihat banyak orang yang menempati stasiun, sebagian besar dari mereka adalah gelandangan dan juga para berandalan. Ketika Enrique lengah, seorang bocah merampas tasnya. Tentu saja Mark dan Enrique langsung mengejar bocah itu karena GPS yang berada di dalam tas. Sampai akhirnya si bocah meneriakkan nama Javi. Sekelompok pria langsung menghentikan Mark dan Enrique. Ternyata Javi, ketua kelompok itu adalah saudara dari si bocah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Javi adalah seorang polisi. Kesempatan untuk merebut GPS semakin kecil dengan dikeluarkannya pistol oleh Javi. Namun Enrique tidak mau menyerah. Dengan memanfaatkan listrik yang padam, pria itu menyerang Javi dan langsung membunuhnya, sedangkan Mark berhasil merebut GPS dari si bocah. Akhirnya, mereka berdua pun melarikan diri. Kini Enrique memiliki pistol. Mark berpikir dirinya akan segera disingkirkan karena dianggap sebagai penghambat. Tapi ternyata Enrique tetap berbagi GPS dengan Mark sesuai dengan kesepakatan.
Mark memiliki seorang tetangga introvert yang selalu memperhatikan baik ketika Mark berangkat ataupun pulang kerja. Kilasan masa lalu menampilkan suatu pagi di mana Mark tertangkap basah sedang menyelinap ke rumah tetangganya karena khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk. Pria tetangga itu menjelaskan bahwa dirinya sudah berbulan-bulan tidak pernah keluar rumah karena merasa takut. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya karena dia juga merasa bingung bagaimana menjelaskan masalah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada seorang staf bernama Rovira. Hari itu dia dipecat oleh Enrique, namun masalah terbesarnya bukanlah kehilangan pekerjaan, melainkan pria itu tidak mau dikeluarkan dari gedung. Ya, ternyata sudah berminggu-minggu pria itu tinggal di kantor. Para petugas keamanan pun terpaksa mengusir Rovira, lalu tiba-tiba saja ketika berada di luar, pria itu mengalami kejang dan akhirnya mati seperti orang yang terkena serangan jantung. Sejak saat itu, Mark sudah merasakan ada yang tidak beres, namun Julia hanya menganggap Mark sedang mengalami stres akibat kurang istirahat. Kembali ke masa kini, Mark terbangun dan tidak melihat Enrique di sana. Awalnya Mark mengira pria brengsek itu telah menipu dan meninggalkan dirinya. Mungkin Enrique memang brengsek, tapi dia selalu menepati janjinya. Pria itu pergi mencari plastik untuk melindungi GPS dari air, karena tak lama kemudian mereka akan memasuki lubang selokan. Kemana tujuan Enrique dan siapa yang menunggunya di sana, itu membuat Mark bertanya-tanya. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut Enrique. Sepertinya pria itu tidak ingin urusan pribadinya diketahui orang lain. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka berdua tiba di jalur selokan yang berada tepat di bawah gedung apartemen Mark. Di sini tabung yang dibawa Mark digunakan sebagai peledak untuk membuka jalan. Tangan Enrique yang terluka membuat tembakannya meleset. Mark mencoba menggantikan dan akhirnya peluru terakhir berhasil mengenai tabung sehingga terjadi ledakan. Setelah jalan terbuka, mereka langsung menuju ke apartemen Mark. Sangat mengejutkan, ternyata pintunya telah dirusak dan ada seseorang di dalam apartemennya. Mark langsung mengamuk, mendobrak pintu, dan menyerang si pria yang berada di dalam. Tiba-tiba saja seorang gadis kecil memecahkan gelas. Ternyata pria itu bersama keluarganya. Mereka adalah orang asing yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Hanya si gadis kecil yang mengerti apa yang diucapkan Mark dan Enrique. Namun sangat disayangkan, tak satu pun dari mereka yang mengetahui Julia karena pada saat dibobol, apartemen Mark dalam keadaan kosong. Enrique mencoba mengumpulkan benih tanaman, sedangkan Mark menemukan secari kertas yang ternyata adalah foto USG kandungan Julia. Mark mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang kehamilan kekasihnya. Tiba-tiba saja dia terkenang kejadian beberapa bulan yang lalu ketika menyaksikan televisi yang memberitakan 2 minggu setelah kematian pertama di Spanyol, negara-negara seperti US, Jerman, dan Korea mengkonfirmasi bahwa fenomena yang dikenal sebagai The Panic telah terjadi secara global. Seorang pria yang menderita The Panic meninggal dunia ketika pergi keluar rumah dengan mengendarai mobil. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa berada di dalam kendaraan tidak bisa melindungi dari The Panic. Tapi meskipun demikian, pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan kegiatan seperti biasa, karena mereka berjanji akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Itu benar-benar tidak masuk akal, karena tidak mungkin orang bisa tenang dalam kondisi seperti sekarang. Selain itu, Mark juga menanggapi tentang wanita-wanita yang melahirkan, yang mana menurut Mark itu sangat bodoh karena melahirkan di kondisi yang tidak tepat. Sebuah pernyataan kejam yang membuat Julia tersinggung. Kini wanita itu mengetahui bahwa Mark sama sekali tidak pernah berniat untuk memiliki anak. Itu adalah momen terakhir Mark bertemu dan berbicara dengan Julia. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di kantor, Mark menyadari kesalahannya. Namun pria itu sama sekali tidak bisa meninggalkan gedung dan nyaris tewas akibat The Panic. Kembali ke masa kini, tiba-tiba Enrique menghampiri, mengajak Mark menampung air hujan. Terlihat mereka semua bahagia dan larut dalam rasa syukur. Semua orang pun mengikuti apa yang dilakukan Mark dan Enrique. Hujan yang turun di hari itu merupakan suatu berkah di tengah-tengah musibah. Beberapa waktu kemudian, setelah mempersiapkan semuanya, Mark dan Enrique berpisah dengan keluarga asing untuk kembali melanjutkan perjalanan. Terjadi pertengkaran di sebuah persimpangan karena Mark memaksa Enrique
untuk mengantarnya ke shopping mall tempat Julia bekerja. Tentu saja Enrique menolak karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Lagi pula tidak ada yang mengetahui, mungkin saja Julia sudah mengalami keguguran atau mungkin juga dia telah mati. Itu membuat Mark marah dan terjadilah perkelahian yang membuat senter mereka rusak. Tidak hanya Mark yang memiliki keluarga, tapi Enrique juga. Tujuan Enrique adalah sebuah rumah sakit di Villa Olympica, di mana ayahnya yang menderita stroke mulai dirawat sejak 3 bulan yang lalu. Jika mau, Mark bisa ikut ke Olympica, lalu setelah itu GPS akan menjadi miliknya, atau bisa tetap berada di selokan dan mati bersama para tikus. Perjalanan pun berlanjut. Tentunya Mark memilih opsi pertama karena walau bagaimanapun Mark tidak boleh menyerah sebelum menemukan Julia. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah tangga yang langsung menuju ke dalam gereja. Di sana mereka menemukan korek api dan sebotol alkohol yang bisa digunakan untuk membuat api unggun. Ketika memutuskan untuk beristirahat, terdengar suara raungan hewan di dalam gereja. Ternyata di sana ada seekor beruang kelaparan. Hewan itu langsung menyerang. Sangat disayangkan, Enrique tergelincir. Mark yang tidak tega meninggalkannya langsung melakukan perlawanan dengan menusuk hewan itu. Beruang pun menjadi marah dan itu membuat kondisi mereka benar-benar terpojok. Akhirnya Mark meminta Enrique membuang obornya, lalu ketika beruang menerkam dengan cepat, Mark mengarahkan tombak ke dada beruang hingga menembusnya. Sebuah pengalaman yang sangat menegangkan, bisa bertarung dengan seekor predator ganas. Mark dan Enrique tertawa terbahak-bahak setelah melihat kalung beruang yang ternyata berasal dari kebun binatang Barcelona, sekaligus menertawakan kematian yang lagi-lagi gagal menjemput mereka. Momen tersebut membuat Mark dan Enrique semakin akrab. Banyak hal yang dibicarakan, seperti tentang pemecatan Mark, pengalaman Enrique memecat beberapa karyawan di salah satu perusahaan di kota Madrid, serta tentang ayah Enrique yang merantau dan rela mengerjakan apapun demi membiayai sekolah anaknya. Lalu dua pria itu juga membicarakan tentang rasa penyesalan mereka yang selama ini tidak memiliki banyak waktu bersama orang-orang terkasih. Mungkin semua orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tapi dulu sebelum siaran radio ditutup, Enrique pernah mendengar berita bahwa penduduk di pedalaman Australia kebal terhadap panik. Jika memang berita itu benar, mungkin merekalah yang akan membangun kembali dunia dan belajar dari kesalahan manusia modern. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Mark dan Enrique melihat cahaya dari lampu senter. Tidak ingin kesalahan yang sama kembali terulang, mereka berdua pun langsung bersiaga dengan tombak kayunya. Tapi ternyata itu hanyalah keluarga yang sedang mencari rumah sakit untuk mengobati salah satu dari mereka. Mark mengajak keluarga itu untuk ikut karena lokasi mereka sudah sangat dekat dengan rumah sakit Del Mar. Namun sangat mengejutkan, si wanita mengatakan bahwa rumah sakit itu telah terbakar. Meskipun hanya rumor, tapi Enrique langsung berlari menaiki gedung tinggi untuk membuktikan pernyataan wanita itu. Sayangnya, rumor itu ternyata benar. Rumah sakit Del Mar telah terbakar habis dan tidak mungkin ayah Enrique yang mengalami stroke bisa menyelamatkan diri. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan oleh Enrique. Kini hidupnya di akhir dunia menjadi tidak berguna dan hanya tinggal menunggu mati. Enrique pun berencana untuk bunuh diri. Meskipun Mark menggagalkannya, tapi itu sama sekali tidak mengubah apapun. Enrique menyerahkan benih tanaman, lalu meminta Mark untuk segera pergi mencari Julia. Tidak perlu memikirkan diriku. Ingat, aku adalah pria brengsek yang sebelumnya hendak memecatmu. Itulah ucapan perpisahan dari Enrique. Mark melanjutkan perjalanan ke mall dengan kembali ke jalur semula menuju ke persimpangan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pria itu tiba. Ternyata suasana di dalam mall jauh lebih menyeramkan karena banyak mayat yang tergeletak di mana-mana. Pada suatu momen, Mark sempat merasakan seperti ada yang sedang mengintainya. Namun pria itu hanya mengabaikan dan terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah toko boneka tempat Julia bekerja. Alangkah terkejutnya Mark ketika melihat mayat yang tergeletak di sana. Meskipun bukan Julia, tapi melihat mayat wanita tua itu nyaris membuat Mark putus asa. Untuknya Mark segera menemukan sebuah pesan yang tertulis di cermin. Sebuah pesan yang ditinggalkan Andrea untuk sang ibu, bahwa dia tidak bisa kemana-mana dan tetap berada di mall.
Pencarian pun kembali berlanjut sampai Mark menemukan pagar yang dibangun dari tumpukan troli. Beberapa orang mengusir bahkan mengancam akan memanah jika berani mendekat karena mengira Mark hendak merampas makanan mereka. Kemudian Mark menjelaskan maksud kedatangannya dan memperlihatkan foto Julia. Seorang wanita merasa pernah melihatnya, oleh karena itu Mark diminta untuk menunggu. Tiba-tiba saja serangan datang dari sekelompok orang hitam. Mereka menerobos pagar troli, membunuh semua orang, dan merampas makanan. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Mark bertemu dengan Andrea yang mengatakan bahwa Julia pergi menemui dokter kandungan. Awalnya mereka berdua berencana mencari Julia, namun sangat disayangkan Andrea tewas tertimpa puing. Kini Mark harus kembali berjuang mencari sang kekasih, lalu seorang pemuda menyerang dan nyaris menikam Mark. Tidak disangka-sangka, ternyata bantuan datang dari teman seperjuangan, yaitu Enrique. Dan meskipun tubuhnya ditikam, tapi Enrique tidak membunuh pemuda yang melakukan hal itu. Mark dan Enrique kembali melewati selokan dan menemukan lubang yang ternyata menuju ke seberang gedung Laetana 54. Meskipun pada akhirnya Mark berhasil menemukan lokasi Julia, namun jalur selokan yang menuju ke gedung itu telah tertutup. Ketika mencoba mencari jalan lain, akhirnya Mark dan Julia pun bertemu. Meskipun ada jarak yang memisahkan, tapi mereka sangat bahagia sekaligus bersyukur mengetahui sang kekasih berhasil bertahan hidup. Mark pun menemui Enrique untuk berbagi kebahagiaan tersebut. Sayangnya Enrique sudah mencapai batasnya. Dia meminta Mark untuk menguatkan diri dan menyeberang ke Laetana 54 agar bisa bersama Julia dan calon bayinya. Karena jika Mark menyerah, maka semua perjuangannya menjadi sia-sia. Itu menjadi permintaan terakhir Enrique, karena sesaat kemudian pria itu menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, tekad yang kuat, serta sisa-sisa tenaga di tubuhnya, Mark pun mulai berjalan menuju ke arah Julia yang berada di seberang gedung. Tentunya itu tidak semudah kelihatannya, karena Mark harus menahan panik yang terus menyerang. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan kelahiran bayi Mark dan Julia. Ya, Mark berhasil selamat dari maut sehingga dia bisa merawat dan membesarkan putranya yang diberi nama sesuai dengan nama teman seperjuangan, yaitu Enrique. Bocah itu kebal terhadap The Panic. Lalu beberapa tahun kemudian, Mark dan Julia pun mengetahui bahwa semua anak-anak tidak mengalami The Panic. Mereka pun melepaskan Enrique bergabung bersama anak-anak lain. Anak-anak itu akan menjadi generasi penerus yang akan membangun dunia menjadi lebih baik. Dan tamat. Ya, film yang bisa diprediksi tapi tetap menyenangkan untuk ditonton. Loh, bukannya menegangkan, Bang? Menurut saya ini masih kurang jika dibandingkan dengan Blindness dan Bird Box. Namun dugaan saya 100% salah tentang Enrique. Ternyata dia seorang lelaki sejati yang tidak hanya memegang teguh janji, tapi juga tidak melupakan kewajibannya sendiri. Di awal film, pikiran kita sudah digiring ke arah keburukan dengan menampilkan Enrique sebagai tukang jagal atau terminator yang mem-PHK para karyawan. Padahal sebenarnya dia hanya melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Enrique dipaksa untuk menjadi seorang yang kejam, mencari-cari kesalahan karyawan, memberikan target yang tinggi. Lalu meskipun si karyawan berhasil mencapai targetnya, tetap saja karyawan itu dipecat. Semua demi keuntungan atau mungkin demi menghindari kerugian perusahaan. Kita dibuat bersimpati atas kesalahan yang dibuat Mark di masa lalu, dan bagaimana pria itu berupaya untuk memperbaikinya. Itu membuat kita merenungi sejenak tentang hal-hal terpenting yang kita miliki dalam hidup sebelum semua itu tidak menjadi milik kita lagi. Itu tidak berlebihan, memang begitulah kenyataannya. Sibuk mengejar ambisi membuat kita lupa akan apa sebenarnya tujuan dari hidup dan bersama siapa kita menjalaninya. Tentang wabah atau penyakit atau epidemi tidak benar-benar dijelaskan. Tapi sama halnya seperti Blindness, yang menarik untuk disimak dan direnungkan adalah akibat jika wabah tersebut benar-benar terjadi. Film ini membangkitkan semangat dan menunjukkan kepada kita bahwa dalam kondisi yang paling mengerikan, kondisi yang sangat-sangat membuat frustasi sekalipun, harapan akan selalu ada. Ya masa gitu doang, Bang? Ayolah, Bang. Oke. Saya coba menganalisa. Mungkin dari cara penularan dan terjangkit agak mirip dengan The Happening.
Tapi ya di sini kita diberikan suatu ketegasan bahwa orang dilarang menjelajahi kawasan terbuka. Dalam sebuah adegan yang menampilkan wawancara pakar kesehatan, fenomena The Panic ini juga disebut sebagai agorafobia, merupakan gangguan atau kecemasan yang sering terjadi setelah satu atau beberapa serangan panik. Tapi penyebabnya apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Beberapa kemungkinan dipaparkan, bahkan dua tokoh utama kita melakukan sebuah permainan tebak-tebakan tentang hal itu. Mulai dari abu vulkanik dari Gunung Hekla yang menurut berita menyebar ke seluruh Eropa Selatan, radiasi handphone, senjata kimia, sampai serangan makhluk asing. Tapi ada beberapa petunjuk lain yang saya temukan. Mulai dari remaja Kanada yang bunuh diri, tetangga Mark yang tidak keluar rumah, seorang staf bernama Rovira yang tidak pulang. Selain itu juga ada suku aborigin dan anak-anak di akhir film yang kebal terhadap The Panic. Saya pikir manusia telah mengalami stres yang sudah benar-benar mencapai puncaknya. Stres dengan kehidupan dan kegiatannya sehingga tidak bisa meninggalkan lokasi tempat mereka berada. Tapi jika diperhatikan lagi, hampir semua orang terjebak di tempat yang benar-benar membuat mereka merasa nyaman dengan apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya adalah Mark. Dia terjebak di kantor karena itulah tempat yang paling membuatnya nyaman. Jika menonton filmnya secara utuh, kalian akan mengetahui berat bagi Mark untuk pulang ke rumah dan meninggalkan pekerjaannya. Ditambah lagi dia harus menghadapi rengekan Julia yang terus menginginkan seorang anak. Sama halnya dengan Enrique yang tidak ingin kesepian di rumahnya, tapi dia juga enggan untuk membangun hubungan dekat dengan orang lain. Hal yang paling ditakutinya adalah mati sendirian tanpa ada orang yang mengetahuinya. Jadi meskipun semua karyawan membenci Enrique, tapi setidaknya jika dia mati, ada orang yang menemukan mayatnya. Oke, kita beralih ke yang kebal terhadap The Panic, yaitu suku aborigin. Saya rasa tidak hanya suku aborigin, tapi semua suku pedalaman yang tidak mengenal pekerjaan, teknologi, ataupun semacamnya. Mereka hidup secara bebas di alam liar, membangun keluarga dan bersosialisasi tanpa batas. Mereka tidak memikul beban seberat manusia-manusia modern yang mereka pikirkan hanya mencukupi kebutuhan makan dan minum untuk melanjutkan hidup. Lalu anak-anak, mereka tidak memiliki beban apapun selama masih ditanggung oleh orang tua. Meskipun tidak benar-benar ditampilkan, tapi saya yakin bahwa anak-anak modern maupun anak-anak generasi baru benar-benar kebal terhadap The Panic. Hanya saja mungkin anak-anak modern dilarang berada di luar oleh orang tuanya. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah The Last Days merupakan sebuah awal baru bagi kehidupan manusia, meninggalkan semua hal-hal tentang teknologi dan kehidupan modern untuk kembali menyatu dengan alam demi memulihkan bumi seperti sedia kala. Bukan orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!